Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Oh, iya. Ini Mbak siapa nih? Hah? Bu Puput. Oh, biasanya kan Bu. Biar ibu kayak ini. Kenapa? Bu Ali mau nitip. Nggak usah, udah nanti aja. Aku naruh biar itu tulisannya Dina Relawan Yogi balik sama Bunda. Yang penting tempatnya aku udah dapet, jadi naruhnya enak. Oke. Kis dulu. Kasih. Apa? Nggak, udah nanti Dina aja. Ini aja. Udah. Iya, Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Horizon. Ngungsi tuh. Semoga sehat-sehat selalu ya, Bu, ya. Capek. Iya. Ketemu besok ya. Ya, ini kunjungan dari Wapres Gibran yang memantau rumah-rumah warga yang terdampak banjir di Komplek Monogede Permai. Ya Allah. Sana yuk, San. Emang bener banjir besar di Jakarta, Bogor, sampai Depok disebabkan oleh sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada sekedar curah hujan gila-gilaan. Masalahnya, kalau Bogor aja udah banjir, apa kabar Jakarta? Jadi sebenarnya apa sih penyebab banjir Jabodetabek kali ini? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang banjir lagi. Tapi emang apa sih penyebabnya? Kata BMKG, banjir besar ini beda dengan banjir besar tahun 2020. Dan BMKG emang udah memprediksi cuaca ekstrim ini. Nyatanya, cuaca ini dipengaruhi oleh gelombang atmosfer Rossby ekuatorial, gelombang Kelvin, dan juga pertemuan angin dari banyak arah. Makanya, cuaca ekstrim rata dari Sumatera sampai Papua. Beda cerita di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kata Kepala BNPB Suwaryanto, banjir dan longsor yang terjadi di seluruh Indonesia ini disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan. Dulu, daerah yang jadi resapan air, sekarang malah dijadiin area permukiman dan komersial. Hujan yang harusnya diserap tanah, sekarang langsung ngalir ke bawah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga nyinggung soal lebih dari 1.000 hektar lahan kebun teh di Puncak yang udah alih fungsi. Dampaknya sekarang, per Selasa pagi 4 Maret, masih ada 46 RT di Jakarta yang terendam banjir. Di Bekasi, tinggi air sempat nyampe 1,2 meter. Pintu-pintu air di Bogor dan Depok semua naik status jadi siaga 1 alias bahaya. Terus sekarang apa solusinya? Kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, buat banjir lokal dia udah mulai pengerukan. Buat banjir kiriman dia udah nyiapin waduk Cimahi dan Sukamahi buat nampung air. Tapi memang 2 waduk ini katanya belum cukup.
Dan iya, ini bukan cuma soal hujan ekstrim, tapi ada masalah yang lebih dalam. Dan kalau masalah itu nggak segera diatasi, mau sampai Indonesia emas juga, Jakarta bakal terus kebanjiran. Tapi gimana menurut lo? Kira-kira solusi apa yang dibutuhkan buat ngatasin banjir rutinan Jakarta ini? Ada video yang menjadi sorotan di media sosial, mobil yang membawa rombongan Presiden Prabowo Subianto melintasi wilayah yang dilanda banjir saat hendak menuju ke kediaman Presiden Prabowo di Bogor. Perjalanan Presiden Prabowo Subianto saat pulang ke rumahnya di Babakan, Madang, Bogor terpaksa terganggu akibat derasnya banjir di desa Cijayanti pada Jumat lalu. Video rombongan Presiden Prabowo Subianto kebanjiran ini bahkan viral di media. Terlihat mobil iring-iringan Presiden menerobos banjir yang cukup deras. Bukan hanya mobil, motor yang mengawal Presiden Prabowo Subianto juga turut menerjang derasnya aliran banjir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, soal banjir tadi sudah dipoto di videonya, luar biasa ya. Banjir di mana-mana dan viral. Iring-iringan mobil Prabowo terobos banjir. Apa enggak malu lihat nasib rakyat ya? Yang malu siapa gitu? Susah kita ya, konsep malu itu udah nggak ada lagi rasanya ya. Jadi sobat era sekalian, itu tadi yang kritisi oleh netizen ya, publik kok bisa gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat beritanya ya. Oh ya, besok itu saya akan didatangi oleh seorang pelukis yang banyak lukisannya bagus ya, yang banyak diminati oleh artis dan penguasa tahun 70-an katanya. Oke, nanti kita lihat ya. Lumayan lah. Besok kita dengan namanya Fadli Basayev kita. Seperti orang lain ya. Seperti orang Uni Soviet saja ya. Coba kita lihat beritanya ya. Viral iring-iringan ya. Iring-iringan mobil Prabowo terobos banjir jadi sorotan publik. Apa enggak malu lihat nasib rakyat ya. Ini berita ringan saja ya. Untuk menunjukkan bahwa problem banjir itu gila-gilaan. Coba juga nanti kita lihat banjir di The Giant Bekasi itu ya, luar biasa ya. Orang terkurung itu, ada suara gitu terkurung. Jadi ada problem soal banjir yang juga tidak bisa dikendalikan hingga saat ini. Padahal kita tahu Jokowi katanya pengen jadi presiden, mengendalikan banjir lebih mudah lagi ya. Menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 130 hari terakhir, puluhan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yang itu semua punya manfaat bagi masyarakat. Dan Presiden bilang jangan berpuas diri dulu, kita bahkan belum mulai ya. Jadi walaupun sudah menelurkan
puluhan kebijakan, tapi Presiden bilang kepada seluruh anggota kabinet tadi maupun kepala-kepala lembaga yang hadir bahwa jangan berpuas diri dulu. Ini bukan untuk berpuas diri, tapi Anda semua harus tahu bahwa kita belum mulai bahkan. Jadi supaya bisa lebih semangat lagi tadi. Kira-kira itu nanti tadi pengantar Presiden sebelum kita berbuka puasa. Kalau arahan untuk banjir Bekasi ada nggak Pak, atau yang di puncak? Ada tensi terkait pengawasan? Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden langsung, mungkin bantuan sosial seperti itu? Detailnya saya belum dapat informasi, tapi pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana BNPB. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Selamat berbuka. Ya, Kementerian Sosial dalam Presiden meminta kepada semua yang bertugas ya, TNI, Polri, yang kita semua untuk bersinergi dan bekerja sama. Tetapi kita tahu setiap ada bencana selalu saja TNI, Polri, ya, relawan-relawan, semua memang bersatu padu di lapangan itu memberikan dukungan mulai dari tahap evakuasi, kemudian tahap pengungsian dan nanti sampai tahap rehabilitasi.